Shalom, selamat malam Victory Woman. Bersyukur kita kepada Tuhan pada malam hari ini lagi kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan sekalipun via online. Tapi saya percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka ibadah itu akan membawa manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Tuhan taruh judul ini di hati saya melihat kondisi yang ada. Dan ada banyak keluhan dari orang datang kepada saya. Ada seorang ibu datang kepada saya dan dia berkata, "Bu, saya sangat susah banget, Bu." Saya tanya, "Kenapa, Ibu?" "Karena saya ini harus banting tulang, saya ini udah tua. Sedangkan suami saya buka bengkel, bengkelnya sepi, gak ada orang yang datang. Dan anak saya tukang ojek online, dia Gojek. Dan dia sudah buka aplikasi dari pagi sampai malam. Dia sudah keluar jalan supaya setidaknya ada orderan yang masuk. Tapi kenyataannya sampai malam tidak ada bunyi panggilan orderan yang masuk di handphonenya. Dan akhirnya dia harus pulang dengan tangan kosong. Bahkan minus, dia bensinnya habis. Dia sudah pakai buat jalan-jalan untuk mendapatkan order, tetapi kenyataannya tidak dapat order. Dan dia katakan juga bahwa anaknya yang satu lagi sudah dirumahkan dan gajinya hanya dibayar 50%. Dan ibu ini katakan bahwa ini membuat dia sangat pusing karena harus membayar kontrakan yang harus dia bayar setiap bulan. Nah, woman, kemarin lagi ada satu bapak yang datang kepada saya dan dia katakan, pusing saya, Bu, pusing saya. Saya katakan, "Kenapa Bapak pusing?" Nah, ternyata dia katakan bahwa biasanya dia membantu bayar listrik orang tuanya dan dia juga biasa memberikan sembako buat orang tuanya. Tapi bulan ini dia tidak bisa membantu orang tuanya. Dan juga ketika saya membaca satu berita dan saya menemukan satu berita yang saya bilang ini benar-benar cukup parah kondisi sekarang ini, di mana ada gelombang PHK karyawan Adidas. 2.500 karyawan Adidas harus dirumahkan. Dan ini adalah situasi yang sangat gak enak, situasi yang membuat banyak orang mengalami keterpurukan, sedih, bahkan bisa marah dengan kondisi yang ada. Mau demo juga nggak ada manfaatnya, mau bersuara pun, karena memang semuanya kena dampak. Pengusaha-pengusaha baik besar maupun kecil itu benar-benar merasakan dampak dari COVID-19 ini. Saya sendiri di laundry, dalam bulan ini saya sempat menurunkan gaji karyawan saya. Dan akhirnya ada satu karyawan saya yang tidak mau gajinya diturunkan. Dan dia katakan, "Ibu, maaf, saya harus mengundurkan diri." Dan saya harus menerima kenyataan yang ada. Ya udah, memang inilah yang harus saya jalani, gitu ya, woman. Jadi memang dalam hari-hari masa-masa sulit ini semua orang kena dampak, baik kaya maupun yang miskin, pengusaha, karyawan, itu semua kena dampak COVID-19 ini. Mungkin ada beberapa perusahaan yang tidak kena dampak, bahkan dampaknya positif gitu ya. Mereka bisa vitamin, untuk yang memproduksi vitamin, obat-obatan, laris manis, sembako, beras yang tadinya kita hanya beli 5 kilo kali 12 pack, kali ini kita harus membeli 36 pack begitu ya. Jadi memang ada pos-pos yang divisi yang memang cukup bagus juga di COVID-19 ini. Tetapi kebanyakan dari kita mendapat imbas, mendapat dampak negatif dari COVID-19 ini. Tetapi pada malam hari ini, Victory Woman, saya mau katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan melihat di dalam Alkitab bagaimana ada perempuan-perempuan yang sedih juga mengalami situasi di mana situasi itu mereka tidak harapkan, mereka tidak pikirkan kok bisa terjadi kejadian seperti itu. Itu kita akan lihat perempuan-perempuan yang ada di Matius 27 ayatnya yang ke-61. Woman bisa buka Alkitab Matius 27 ayatnya yang ke-61.
Dari ayat yang ke-57 sampai 61 di sana berbicara tentang seorang laki-laki, Yusuf Arimatea, yang pergi untuk menguburkan Yesus. Dan ketika dia menguburkan Yesus, ada perempuan-perempuan yang mengikuti Yusuf Arimatea. Dan ayatnya yang ke-61 dikatakan, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Maria Magdalena dan Maria yang lain ini, kenapa mereka duduk di depan kubur itu? Karena mereka sangat sedih, woman. Mereka sangat sedih, mereka tidak terpikirkan situasi yang menyedihkan ini bisa terjadi seketika dalam kehidupan Yesus dan kehidupan mereka dan para muridnya. Karena selama ini mereka ikut Yesus, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Ketika mereka pergi dengan Yesus, itu Yesus dielu-elukan. Bahkan beberapa hari yang lalu sebelum kematian Yesus, Yesus itu masuk di Yerusalem, itu dielu-elukan. Betapa bangganya kita berada dekat dengan orang yang disanjung, dipuji-puji, dihormati. Ketika Yesus diikuti oleh banyak orang, wah itu Maria loh, itu ibu Yesus loh, wah itu perempuan-perempuan yang selalu ada dekat dengan Yesus. Imbasnya mereka mengalami hal yang bagus gitu, hal yang ikut dipuji juga pastinya gitu kan. Kalau dekat dengan orang yang dipuji, pastinya ikut dipuji. Orang mengikuti orang yang terkenal, pastinya terkenal gitu kan. Jokowi ya istrinya jadinya terkenal, anak-anaknya jadinya terkenal, bahkan cucunya terkenal, bahkan sepatu yang dipakai cucunya pun masih bisa disorot oleh orang gitu kan. Jadi memang satu situasi yang tiba-tiba seperti telapak tangan yang dibalikkan. Dari situasi yang enak, yang nyaman, tiba-tiba mengalami situasi yang gak enak, yang gak diharapkan. Sekarang pun kita mengalami hal yang sama. Tadinya kita bayar listrik enjoy saja, ada pemasukannya. Kita bayar PAM ada pemasukannya. Kita bayar uang sekolah anak ada. Kita mau makan, mau beli ini, beli itu ada. Kita mau bayar kontrakan rumah ada. Kita mau bayar cicilan rumah ada. Tadinya kita biasa-biasa aja, fun-fun aja ketika kita bekerja, kita punya pemasukan, ada profitable gitu kan. Dan memang kita merasakan ini satu hal yang cukup berbeda, di mana akhirnya kita masuk dalam situasi yang kita sendiri gak nyangka kok bisa seperti ini. Bahkan Jakarta sempat lengang. Bukan cuma di Jakarta, di negara-negara. Kalau kita baca berita kan bagaimana bukan cuma di Indonesia kena dampak COVID-19, tapi seluruh negara di dunia kena dampak. Negara-negara tidak lagi dalam situasi yang normal, semua kena dampak. Dan woman, jika kita seperti perempuan ini tetap dalam kesedihan kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau di dalam ayatnya yang kalau dalam Yohanes 20 ayat 11, coba kita buka di sana. Yohanes 20 ayat 11. Di sana dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Jadi perempuan-perempuan ini dalam situasi yang tidak memungkinkan, mereka selalu ada dekat kubur Yesus. Waktu Yesus dikuburkan, mereka ada di situ. Dan mereka sering datang ke tempat itu. Di situ mereka berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ada kesedihan, rasanya nggak terima dengan kenyataan yang ada. Kalau orang sudah mulai sedih, tidak mampu menerima kenyataan yang ada, lama-lama dia akan mulai kecewa, lama-lama dia mulai akan marah. Murid perempuan-perempuan ini bisa aja ada di dalam hati mereka, kok tega banget ya. Orang Farisi, imam-imam besar, apa salah Yesus sebenarnya? Sedangkan Yesus orang sakit dia sembuhin, orang mati bahkan dia bangkitkan, orang yang lapar dia kasih makan. Kenapa mereka benci Yesus yang adalah orang yang baik? Kok tega banget ya mereka ya? Kalau kesedihan terus ada dalam hidup kita, woman, dan kita terus pupuk kesedihan itu, yang ada adalah kecewa dan marah.
Dalam situasi seperti ini, woman, saya mau katakan, jangan kita pernah kecewa dan marah dengan kondisi yang ada. Apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan yaitu mari kita berpikir bahwa ini sudah terjadi dan kita tidak bisa mengelak dari situasi ini. Kita belajar menerima kenyataan yang ada. Kalau kita mampu menerima kenyataan yang ada, maka semuanya juga sekalipun sulit, kita masih bisa hidup enjoy. Kalau kita mulai sedih dan akhirnya mulai marah, kita mulai melihat kesalahan orang, kita mulai melihat kok suami kita di rumah aja ya, kenapa dia nggak mau pergi cari pekerjaan, cari apa kek, kerja apa kek, yang penting anak bisa makan, saya mau beli beras masih bisa, saya mau bayar kontrakan masih bisa, saya mau bayar cicilan masih bisa. Kalau kesedihan itu kita terus taruh dalam hati kita, yang ada kita akhirnya mulai marah dan kita mulai mencari-cari orang yang kita marahi. Ya biasanya kan orang yang paling dekat gitu ya, suami kita, anak-anak kita gitu kan. Kok kamu diam aja gitu? Bantuin mama dong, mama udah capek. Aduh kamu ini belajar dong, ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Aduh otak kamu di mana sih? Jadi ketika kita di rumah kan, dalam grup WhatsApp kami orang tua murid itu banyak dikeluhkan. Ada beberapa orang tua murid yang berkata, aduh mana saya harus ngurus anak, saya harus jadi guru, saya harus ngajarin anak saya lagi. Aduh saya betul-betul pusing deh, karena ini kan tugas guru, kenapa harus saya lagi yang harus kerjakan. Udah tahu kalau gurunya mamanya sendiri, dia bukannya belajar sungguh-sungguh, malah dia mau makan lah, mau minum lah, mau nonton lah, mau ke toilet lah gitu kan. Dan akhirnya orang tua bisa stres, bisa pusing menghadapi anak yang diajari begitu. Dan memang banyak itu dikeluhkan oleh orang-orang tua murid sekarang, dan mereka mulai kesal dengan kondisi yang ada. Woman, saya mau kasih tahu kepada kita, dalam situasi ini mari kita belajar untuk menerima kenyataan. Memang inilah kenyataan yang harus kita jalani. Jalani saja. Ketika kita jalani, kita akan mampu bersyukur. Kita masih bisa melihat suami kita sehat, puji Tuhan. Anak kita sehat, puji Tuhan. Orang tua kita sehat, puji Tuhan. Kita masih bersama-sama, itu puji Tuhan. Senang bersama, susah bersama, puji Tuhan. Ketika kita mampu menerima kenyataan yang ada, maka kita akan mampu mengucap syukur, karena kita akan melihat keluarga kita masih utuh, masih bisa bersama-sama. Kalaupun ada di antara kita yang ternyata dalam kondisi yang sakit, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Di Natal tahun kemarin, bukan satu kebetulan kalau Tuhan taruh di hati Bapak Gembala kita bahwa Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib. Mari kita panggil penasehat ajaib itu. Dalam kondisi seperti ini, ketika kita berhadapan dengan mungkin ada keluarga kita yang sakit, bahkan mungkin kita sendiri yang sakit, kita jangan sedih dan akhirnya lama-lama marah dan kecewa dengan kondisi yang ada. Tapi mari kita tanya kepada penasihat ajaib, apa yang harus aku lakukan? Bahkan obat pun Tuhan bisa kasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu berjemur, kamu bikin perasan jeruk, kamu berkumur dengan air garam, kamu bikin irigasi di dalam hidungmu dan lain sebagainya. Tuhan masih bisa katakan kepada kita untuk hal-hal obat tradisional seandainya kita tidak mau pergi ke dokter. Tapi kalaupun akhirnya memang kita harus pergi ke dokter, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Yang penting jalani saja. Jalani saja bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Kita harus tahu, Victory Woman, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, bahkan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Beberapa waktu yang lalu, seperti kesaksian saya ketika saya mentransfer uang yang harus saya bayar, uang yang harus saya sumbangkan, uang yang harus saya persembahkan, itu ketika selesai saya mentransfer ternyata saldo saya hanya cukup untuk sehari 2 hari.
Tetapi malamnya ada satu saudara saya berkata, keluarga-keluarga di sini, ayo mana rekeningmu? Kirim rekeningnya, saya mau transfer. Dan ternyata betul dia japri. Ketika dia japri, itu ternyata masuk, ada uang yang masuk. Rekening koran saya mulai bergerak lagi, mutasi saya mulai bergerak lagi. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Terimalah kenyataan yang ada. Kenapa? Itu transferan itu muncul selesai kami berdoa. Saya berusaha untuk menerima kenyataan yang ada, sekalipun saya harus bekerja lebih keras lagi, karena kan salah satu karyawan saya harus berhenti, dan kami tetap lakukan semuanya dengan apa adanya gitu. Jam 8 kami usahakan kumpul untuk berdoa bersama-sama. Dengan adanya COVID-19 ini membuat kekeluargaan kami semakin kuat. Kumpul keluarga, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika kita berdoa memuji Tuhan setiap hari, kan kita ada di rumah, kita mau ngapain? Kumpul keluarga, doa bersama, menyanyi, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan. Maka kita akan mampu menerima kenyataan yang ada. Kita akan mampu mengucap syukur. Saya beberapa waktu yang lalu sempat merasa sedih, dan saya bingung ini mau bagaimana. Karena saya dapat kabar dari satu ibu bahwa selama ini saya salah transfer. Namanya sama, tapi nomor rekeningnya berbeda. Itu saya agak pusing gitu. Tuhan, ini bagaimana? Ini jujur saya pusing, karena ketika dikasih tahu, Bu, ini transferannya selama ini ternyata salah loh. Namanya benar, tapi nomor rekeningnya sama. Saya langsung cukup nggak mampu menerima kenyataan, bisa dikatakan seperti itu. Itulah reaksi awal ketika kita menerima satu kenyataan yang tidak kita harapkan. Saya langsung pusing. Kenapa saya pusing? Karena saya mulai memikirkan, waduh, saya pernah transfer 2 juta, 1 juta 100, 275.000, 300.000, 300.000, 200.000, 2 juta. Banyak yang saya transfer gitu. Itu katanya, Bu, selama ini. Waduh, saya langsung pusing. Tuhan, dalam masa pandemi seperti ini, ternyata saya tahu bahwa saya salah transfer. Sudah saya nggak tahu apakah sudah beberapa bulan atau dari kapan saya salah transfer. Yang jelas ibu ini bilang salah transfer. Dan itu membuat hati saya, Tuhan, ini mau bagaimana gitu kan. Saya cukup sedih. Dan itulah seperti saya katakan, bukankah kita punya Tuhan penasihat ajaib, woman? Dan di situ saya berdiam diri dalam tinggal tenang. Di situ kekuatan saya berdiam diri, dan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kok di saat pandemi seperti ini, di saat income gak normal, tapi saya berhadapan dengan situasi seperti ini. Tuhan bilang, cek mutasi rekening. Akhirnya saya mulai cek. Puji Tuhan, yang saya salah transfer itu cuma 2 kali. Yang lain itu saya pakai rekening saya yang satu. Jadi saya tidak salah transfer ketika saya pakai nomor rekening yang satu. Tapi ketika saya pakai nomor rekening yang satu ini, itulah yang saya salah transfer. Dan saya lihat ternyata yang saya salah transfer itu hanya 2 kali, 300.000 di bulan kemarin dan 300.000 di bulan ini. Akhirnya saya bilang, oke, Bu, saya transfer balik. Saya transfer lagi, karena saya kemarin berarti kan uang tidak masuk di tangan ibu. Dan akhirnya saya transfer 600.000 itu. Ya dalam hati, ya Tuhan, ini dalam kondisi begini saya salah transfer gitu kan. Saya kirim 600.000. Tapi Tuhan punya cara. Tuhan punya kebaikan tersendiri. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, kesaksian bagi anak-anaknya. Woman, apa yang tidak saya pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya transfer 600.000 itu, gak lama lagi saya lihat mutasi saya masuk 600.000 itu. Ibu ini bilang, Bu,
transfer balik aja. Tapi nanti ibu bikin laporan salah transfer ke BCA. Siapa tahu setelah diproses maka yang menerima salah transfer itu hatinya bisa terbuka dan dia bisa mengembalikan uang salah transfer itu. Tetapi ibu itu sudah mentransfer balik 600.000 itu. Jadi akhirnya tadinya saya yang berpikir, wah saya rugi. Tetapi ketika saya bertanya kepada Tuhan, penasehat ajaib, kita punya penasehat ajaib woman. Dan hanya berselang beberapa menit kemudian 600.000 yang saya pikir itu merupakan kerugian, ternyata itu ditransfer balik buat saya, katanya nggak usah bayar. Jadi saya tidak rugi, plus saya punya satu kesaksian. Amin woman. Jadi biarlah di tengah-tengah kondisi yang ada, tetap terima kenyataan, jalani saja, maka kita akan mampu mengucap syukur. Hal yang kedua, supaya kita tidak terus terfokus dari kesedihan, kenyataan kondisi kita sekarang ini. Apa woman? Alihkan fokus dari diri sendiri. Kenapa kita harus alihkan fokus dari diri sendiri? Karena orang yang sedih, dia hanya terfokus pada dirinya sendiri. Ketika dia terfokus dengan dirinya sendiri, maka dia tidak mampu melihat hal-hal besar dari Tuhan. Bagaimana kita alihkan fokus dari diri kita sendiri? Ayo woman, sekalipun kita ada dalam kesusahan, sekalipun kita sendiri perlu dibantu, mari kita belajar memperhatikan kondisi orang lain. Ayo bantu mereka. Dengan cara apa? Diakonia Victory sementara akan mengadakan lagi sembako. Tanya kepada ketua diakonia, sekretaris diakonia, Bu, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Jadi sekalipun kita sendiri masih perlu dibantu, mari kita perhatikan orang yang ada di luar sana. Kita bantu, kita ikut bekerja. Oke Bu, saya cukup sulit. Saya dapat bantuan ya Bu, karena memang Ibu tahulah kondisi kami. Oke, nggak masalah. Tapi ketika kita keluar tidak terfokus pada diri kita, kita ikut membantu orang lain, maka ketika kita bawa sembako kita kepada mereka, kita masih bisa lihat, Tuhan ternyata kondisi saya masih lebih baik dari mereka. Ketika kita menyalurkan bantuan kepada orang lain, kita masih bisa menemukan masih ada orang yang lebih menderita dari kita. Disitulah kita akan melihat bahwa fokus pada diri sendiri itu tidak akan mendatangkan sesuatu yang baik. Tapi ketika kita belajar mengalihkan fokus dari diri sendiri, mulai melihat orang lain, mulai membantu orang lain, ikut diakonia, mencari tahu, mendata kira-kira siapa jemaat Fidisi yang perlu dibantu. Kita keluar dari rumah kita pergi ikut mendata bersama dengan ketua diakonia, sekretaris diakonia, dan orang-orang yang terkait di dalamnya. Maka kita akan melihat, ternyata Tuhan, saya masih bersyukur, saya masih lebih dari mereka yang saya bantu. Tapi bukan berarti kita mentertawakan, wah mereka itu kere amat, saya masih lebih dari mereka, bukan momen ya. Tapi setidaknya kita akan melihat di dalam diri kita bahwa tidak baik kalau kita terus ada dalam fokus pada diri kita sendiri. Karena fokus terhadap diri kita sendiri itu akan membuat semakin hari semakin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kesedihan itu membuat kita semakin hari semakin terpuruk. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk keluar dari kesedihan kita, keterpurukan kita dalam kondisi COVID-19 ini, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Di rumah kita mengajarin anak karena memang itu sekarang tugas kita. Lakukan. Kalau panas banget, mandi dulu gitu. Mandi dulu, segerin dulu, keramas sampai wah ini kayaknya sudah sedikit
sudah tidak rimbun lagi gitu kan, karena sering-sering keramas. Ya nggak apa-apa kita keramas supaya kepala kita adem gitu kan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita lap-lap kaca, kita nyapu, ngepel, cuci piring, harus lebih semangat. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus lebih semangat. Pak Gem sering katakan, coba cari peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan. Ketika kita terus mencari peluang untuk kita lakukan, maka kita nggak akan fokus lagi dengan diri kita sendiri. Kita akan berusaha bahkan belajar hal-hal yang baru. Seperti saya katakan kemarin, akhirnya saya jadi tukang AC. Saya nggak mau panggil tukang AC, ya lumayan lah saya belajar dari YouTube. Akhirnya saya punya keahlian mencuci AC. Nanti setelah COVID-19, Woman bisa memanggil saya menjadi tukang cuci AC. Haleluya, haleluya, gitu ya. Dan woman-woman yang ada di rumah yang nggak tahu mengolah makanan, tapi akhirnya buka-buka YouTube jadi tukang kue semua. Jadi selesai COVID-19, kita punya pekerjaan yang lama jangan kita tinggalkan, tapi kita punya sambilan. Kita bisa jadi tukang kue. Haleluya. Woman, itu sebabnya dalam kondisi kita ada di rumah, apa saja peluang yang bisa kita dapatkan, kita ambil gitu. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau di rumah jangan kita ya udahlah kita tiduran. Kalau kita tiduran akhirnya membuat kita jadi badan kita semakin membengkak, woman ya. Jadi ya udah, kalau ada waktu olahraga apa, cuci karpet, cuci apa yang bisa dicuci gitu kan, benahi rumah gitu, olahraga. Atau mau olahraga buka YouTube, kita kan sudah nggak bisa ke tempat senam lagi, ya udah buka YouTube, di situ ada banyak aerobik yang bagus untuk kita ikuti aja gerakannya, tuaga Pak. Akhirnya COVID-19 selesai, badan kita tidak melar, badan kita tetap sama. Contoh, saya masih pakai baju yang saya pakai sekian tahun yang lalu gitu kan. Karena setiap pekerjaan di rumah tetap saya lakukan dengan semangat. Jadi yang ketiga, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terpuruk dengan kondisi yang ada. Yang keempat, yaitu ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Coba kita buka dalam Yohanes 20 ayat 13 sampai 16. Yohanes 20 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Oke, sudah menemukan? Kita baca bersama-sama. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Woman, di saat kita berpikir dalam situasi menyedihkan ini, di situasi yang sangat susah ini, kita berpikir Tuhan telah meninggalkan kita. No, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenyataannya, Yesus panggil Maria. Maria, Tuhan mengenal engkau, woman. Tuhan mengenal namamu. Priscilla, Nola, Justina, Yarni, Geriati, Sari, dan banyak woman yang sementara mendengarkan khotbah, yang sementara menonton khotbah. Tuhan mengenal engkau dengan namamu. Tuhan tahu siapa engkau. Namamu saja Tuhan tahu, apalagi kondisimu saat ini. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali lagi saya katakan, tetap percaya. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang
tidak pernah meninggalkan engkau. Namamu aja dia tahu, apalagi kondisimu, apalagi kondisi makananmu. Itu sebabnya woman, yang kelima, tetaplah seperti perempuan-perempuan yang tadi kita sudah baca. Apa? Mereka selalu ada di dekat kubur Yesus. Mereka mau selalu dekat dengan Yesus. Orang yang dekat dengan Yesus, mereka adalah orang yang akan melihat mujizat Tuhan. Perempuan-perempuan itu melihat ternyata Yesus yang mereka pikir mati, hari itu juga mereka lihat Yesus bangkit. Orang yang pertama melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Woman, kalau kita selalu dekat, cari Tuhan terus, nantikan Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau akan terus melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Engkau memang masuk dalam dampak COVID-19 dalam hal dimana ikut dalam kesusahan, tetapi ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan punya cara untuk menolong engkau. Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Tuhan mengenal nama saya, Tuhan mengenal namamu. Itu sebabnya woman, pada malam hari ini, mari yakinkan dalam diri kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Panggil nama Tuhan, cari Tuhan, nantikanlah Tuhan. Bahkan Tuhan katakan dia akan bangkit dan dia akan memberikan kasih-Nya kepada kita. Coba kita buka dalam Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Woman, malam hari ini saya katakan, nantikanlah Tuhan, dekatlah dengan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan adakan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, karena Dia mengenal nama saya, Dia mengenal nama semua woman yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekarang sampai Tuhan datang kali yang